Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Langit tertutup awan gelap. Kun Peng mengepakkan sepasang sayapnya dan menciptakan badai yang meraung melintasi formasi sihir pertahanan besar kota Puban. Raungan memilukan Kun Peng terdengar seperti anak yatim piatu yang malang, yang baru saja kehilangan seluruh keluarga, melengking dan sedih. Ji Hao menemukan cara sempurna untuk menghadapi para dewa ilahi. Dia mendekati mereka dengan jembatan emas, lalu menjebak mereka dengan lonceng Panbu. Setelah itu, tidak peduli seberapa kuat dewa ilahi itu, dia bisa melarikan diri, seperti tikus yang terperangkap dalam ember besi. Yang terjadi selanjutnya adalah Ji Hao memukul bel sekeras yang dia bisa. Dewa-dewa ilahi itu mungkin sangat kuat, mereka mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, tubuh mereka akan dihancurkan sedikit demi sedikit oleh kekuatan chaos yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Daging dan darah mereka akan diserap oleh lonceng, dan akhirnya, seluruh tubuh mereka akan menjadi makanan untuk lonceng. Setelah membunuh Gonggong, dengan kekuatan jembatan emas, Ji Hao dengan cepat melesat ke belakang Hou Tu, yang sudah terluka parah, dan menjebak mereka dengan lonceng Pangu. Ji Hao menyegel kekuatan Hou Tu dengan cermin Taiji Universe, lalu menembus kepalanya dengan pedang Dewa Taiji, dan segera mengubahnya menjadi aliran kabut kekacauan. Zurong adalah yang berikutnya. Dia berhasil membakar semua makanan yang dibawa oleh lelaki tua Tusan, dan telah tertawa dengan mulia. Bahkan Kun Peng tidak berhasil menyuruhnya berlari sebelum Ji Hao berdesir melintasi udara dan muncul tepat di depan wajahnya, menutupinya dengan bel Pangu. Dalam rentang waktu sekitar 10 napas, Zurong dihancurkan oleh Ji Hao, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Tak satu pun dari ribuan prajurit Dewa Api juga selamat. Kun Peng berteriak dengan suara serak dan mengutuk histeris, tetapi tepat di depannya, Ji Hao menyalakan kekuatan yang sangat negatif yang terkandung dalam tubuh makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan cermin Taiji Universe. Api yang sangat negatif membakar semua makhluk roh jenis air itu dan mengubahnya menjadi kekuatan murni yang sangat negatif, yang kemudian diserap oleh kuali penciptaan Taiji. Kun Peng tidak cukup kuat untuk menghentikan Ji Hao membantai makhluk roh jenis air itu. Dia hanya bisa memerintahkan orang-orang yang masih menyerang pasukan pengangkut untuk lari. Tanpa mengatakan apa-apa, Ji Hao mengirim cermin alam semesta Taiji dan melancarkan serangan mematikan ke Kun Peng. Kun Peng melolong ketakutan dan buru-buru melesat ke langit yang lebih tinggi, melarikan diri dengan putus asa. Dia berlari terlalu cepat. Oleh karena itu, Ji Hao menyerah untuk mengejar mereka. Sebagai gantinya, Ji Hao membawa pasukan pengangkut dari keluarga Tusan kembali ke kota Puban. Melihat Ji Hao kembali ke kota Puban, Kun Peng tidak bisa menahan api kemarahan di hatinya, saat dia dengan marah bergegas ke kota Puban dengan sekelompok makhluk roh raksasa jenis air. Dia mengangkat gelombang kuat di luar formasi sihir pertahanan kota yang hebat sambil berteriak pada Ji Hao, "Ji Hao, ini tidak akan berlangsung lama. Tanpa makanan dari keluarga Tusan, saya ingin tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyerah." Kun Peng membuka mulutnya dan mengeluarkan puluhan petir hitam besar yang menghantam formasi pertahanan yang hebat, lalu menggonggong dengan kejam, "Aku akan menjaga di sini sendiri. Keluarga Tusan tidak akan bisa mengirim satu biji-bijian pun ke kota. Aku akan menunggumu berlutut di bawah kakiku dan memohon belas kasihan setelah kelaparan melunakkan kalian semua." Orang-orang di kota Puban semua mendengarnya. Orang-orang biasa itu langsung panik. Tidak seperti mereka, para pemimpin klan manusia besar itu buru-buru bergegas ke balai kota dengan penuh semangat. Ji Hao mengikuti Si Wenming ke balai kota. Dia membawa nampan dengan kedua tangan, dan diletakkan di atas nampan, adalah segel Dewa Hou Tu, segel ilahi Zurong, dan segel ilahi Gonggong. Hari ini, dia membunuh 3 dewa sejati. Tanpa ragu, ketiga segel ilahi semuanya jatuh ke tangannya. Ji Hao dengan lembut meletakkan nampan di depan Kaisar Sun, mundur beberapa langkah, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Si Wenming menjelaskan semuanya dengan bahasa yang paling sederhana.
Pengkhianat di antara umat manusia berkolusi dengan jenis air dan mengirim pasukan untuk menyerang pasukan pengangkut makanan dari keluarga Tusan, berkoordinasi dengan tentara jenis air. Prajurit keluarga Tusan melawan secara efektif, tetapi Gong-Gong kemudian menurunkan dewa ilahi dari surga, yang membakar semua makanan dari keluarga Tusan. Aula menjadi sunyi yang mematikan. Banyak orang memperhatikan Ji Hao karena terkejut. Belum lagi makanannya. Baru beberapa tahun sejak Ji Hao menjadi terkenal di kota Puban. Tapi bagaimana dia bisa membunuh dewa ilahi dari surga? Surga telah runtuh. Meskipun tidak ada yang tahu dari mana para dewa ilahi itu berasal dan seberapa kuat mereka, mereka memang mampu memanipulasi harta sihir tertinggi seperti segel dewa Houtu. Ini membuktikan bahwa meskipun identitas mereka dicurigai, mereka adalah dewa ilahi sejati tanpa keraguan. Ji Hao membunuh 3 dewa ilahi sejati, dengan apa? Secara bertahap, di antara kerumunan, Yi Di dan Yi Ren, dan beberapa pangeran inti dari beberapa klan super menunjukkan keserakahan di mata mereka. Di mata mereka, Ji Hao tidak kuat. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius kekuatan individu Ji Hao. Ji Hao membunuh 3 dewa ilahi, ini berarti dia memiliki satu atau beberapa harta tertinggi yang sangat kuat, bukan? Jika harta itu milikku, saat ini, pikiran seperti ini muncul di kepala banyak orang di aula. Si Wenming telah selesai menyatakan, di mana orang-orang yang berkolusi dengan jenis air. Kaisar Sun berkata dengan kasar dengan nada yang kuat, dengan wajah yang sangat gelap. Semua terbunuh, masing-masing dari mereka, kata si Wenming dengan suara yang dalam dan tenang, saya menanganinya dengan cukup brutal. Orang-orang itu semua hancur, bahkan tidak ada mayat pun yang tersisa. Oleh karena itu, kami gagal mengidentifikasi salah satu dari mereka. Wajah gelap Kaisar Sun yang menegang sedikit mengendur. Dia menegakkan pinggangnya dan dengan serius menatap para pemimpin manusia yang berkumpul di aula. Wajah gelap beberapa pemimpin klan dan tetua memerah, menunjukkan semua jenis ekspresi mikro yang rumit saat melihat si Wenming. Batuk teredam datang dari kerumunan. Gong Sun Suat perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, keluarga Tusan gagal mengantarkan makanan ke kota Puban, Kaisar Sun. Aturan yang Anda tetapkan kemarin. Apakah itu dihitung? Keluarga Gong Sun kami memiliki cukup banyak makanan. Si Wenming, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Gong Sun menyeringai senang, kali ini, keluarga Gong Sun kami dengan hati-hati memilih pangeran kami, Gong Sun Suan untuk memikul misi pengendalian banjir. Suan, Gong Sun Suot melambaikan tangannya sambil berbicara. Mengikuti suaranya, seorang pemuda tampan berjalan keluar dari kelompok tetua keluarga Gong Sun dengan cara yang elegan. Dia tersenyum membungkuk kepada Kaisar Sun, lalu sedikit mengangkat dagunya dan berdiri di samping si Wenming. Si Wenming hanya rata-rata dalam penampilan. Dia tampak biasa seperti bumi. Tidak seperti dia, Gong Sun Suan tampak seperti potongan batu giok yang diukir dengan indah, setiap detailnya sempurna. Sui Ren Flame tidak ingin tertinggal. Dia melangkah juga dan berkata, Kaisar Sun, kesempatan itu milik semua orang. Keluarga Sui Ren kami juga merupakan anggota umat manusia. Kita tentu harus menyumbangkan apa yang kita miliki untuk umat manusia. Sui Ren Ling adalah seorang jenius di antara kita, dia luar biasa di semua bidang. Untuk misi pengendalian banjir ini dia akan mewakili keluarga Sui Ren kami. Sepotong batu giok lain yang diukir dengan indah, tidak, pria tinggi lainnya, kuat dan tampan dengan sikap elegan, yang tampak seperti dewa ilahi, berjalan keluar dari kerumunan. Dia sedikit membungkuk kepada Kaisar Sun, lalu berdiri berdampingan dengan si Wenming. Diikuti di belakang Sui Ren Flame, para tetua dari banyak klan lain berjalan keluar dan memperkenalkan orang-orang muda yang dipilih dari klan mereka untuk misi pengendalian banjir. Faktanya, orang-orang itu dipilih untuk kompetisi memperebutkan tahta. Dalam sekejap mata, termasuk si Wenming, 36 orang berdiri di tengah aula. Orang-orang ini mewakili klan dan keluarga manusia terkuat dan paling berkembang, yang memiliki garis keturunan paling mulia di antara semua manusia. Di belakang masing-masing orang ini, ada klan atau keluarga super yang kuat. Kaisar Sun menyipitkan matanya. Orang tua Tusan tiba-tiba mulai berbicara, Kaisar Sun, dalam sehari, instalasi makanan lain akan tiba dari keluarga Tusan. Adapun misi pengendalian banjir,
Ji Hao mengambil langkah besar ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar Sun, tidak diragukan lagi, paman saya Wen Ming akan bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir. Klan lain tidak akan dapat menyediakan lebih banyak makanan daripada yang akan kita lakukan, bahkan dengan bergandengan tangan. Karena itu, sebelum dia selesai, Gong Sun Sword dan Sui Ren Flame sudah berteriak marah. Kamu anak bodoh, ini masalah besar, tapi kamu hanya Erliao, seorang anak laki-laki dari klan Gagak Emas kecil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini, teriak Gong Sun Sword dengan kasar. Dia menekan Ji Hao dengan menyebutkan pengalaman Ji Hao dan kekuatan umum klan Gagak Emas. Gong Sun Sword memiliki sikap yang cukup buruk. Dia berbicara dengan kasar, dan saat berbicara, kekuatan pedang yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, menembus lurus ke arah Ji Hao seperti pedang tajam tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Kaisar Sun tidak ada di sini, dan jika semua pemimpin manusia itu tidak melihatnya, kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Gong Sun Sword mungkin sudah menyerang tubuh Ji Hao. Erliao, wilayah Gunung Yao Anda adalah wilayah baru. Baru beberapa tahun sejak Anda membangun kota Gunung Yao. Berapa banyak makanan yang bisa kamu simpan? Tidak seperti Gong Sun Sword, Sui Ren Flame menyeringai ringan, tampak seperti tetua dari lingkungan tersebut. Dia mengkritik Ji Hao berdasarkan sejarah singkat wilayahnya. Bahkan jika Anda mengeluarkan setiap biji-bijian yang Anda miliki di wilayah Gunung Yao, apakah Anda pikir Anda dapat membawa cukup untuk semua orang di kota Puban, bahkan hanya untuk hari ini? Menghela nafas sedikit, Sui Ren Flame berbalik dan tersenyum kepada pemimpin manusia lainnya di aula saat dia berkata, Erliao terlalu muda, dan kurang sabar. Jika dia mengambil semua yang dia miliki, rakyatnya sendiri akan dibiarkan mati, bukan? Yi Di dipilih oleh Ten Sun Country untuk misi pengendalian banjir. Berdiri di belakang si Wen Ming, dia mencibir dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika seseorang ingin menjadi pendaki sosial dan menjilat sepatu bot orang lain sesegera mungkin, bagi seseorang ini, orang-orang itu tidak lain adalah makhluk rendah. Apa masalahnya bahkan jika mereka meninggal? Bisakah orang-orang itu lebih penting dari masa depannya sendiri? Yi Di terdengar agak kejam. Maksudnya untuk menjilat sepatu bot si Wen Ming, Ji Hao lebih suka membiarkan rakyatnya mati. Lebih buruk lagi, dia juga menyiratkan bahwa si Wen Ming lebih suka membiarkan orang-orang Ji Hao mati juga untuk bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir, karena dia menyetujui Ji Hao untuk mengeluarkan semua makanan yang disimpan di wilayahnya. Jika semua orang percaya apa yang dikatakan Yi Di, tidak hanya Ji Hao, bahkan reputasi si Wen Ming juga akan hancur. Seorang pemimpin yang lebih suka menyerahkan nyawa rakyatnya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi tidak akan memiliki masa depan dalam aliansi klan manusia. Yi Ren juga dipilih oleh Ten Sun Country untuk misi pengendalian banjir. Berdiri berdampingan dengan Yi Di, Yi Ren tersenyum tipis, melirik Yi Di dengan pandangan yang tidak ramah, dan berkata, kata-kataku mungkin tidak menyenangkan untuk didengar, tapi aku harus mengatakan ini. Erliao Ji Hao, ini tidak benar. Yi Ren dan Yi Di saling melirik mengancam. Kekuatan panah yang tak terlihat namun sangat kuat bentrok satu sama lain dan membuat udara berdengung di aula. Keduanya sedikit bergetar, lalu baju besi bulu ketat yang dikenakan oleh mereka hancur. Bulu-bulu beterbangan di seluruh aula besar. Ji Hao tertawa. Klan besar lainnya masing-masing hanya memilih satu orang untuk misi pengendalian banjir karena klan itu berencana untuk menggunakan semua sumber daya pada satu-satunya orang itu untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, negara 10 matahari adalah negara yang sangat kuat, dan tampaknya menjadi dominator seluruh timur. Separuh besar klan Gurun Timur dengan patuh mengikuti jejak negara 10 matahari. Oleh karena itu, Ten Sun Country dengan percaya diri merekomendasikan dua pemuda untuk mengikuti kompetisi. Dari sini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa perselisihan internal negara 10 matahari juga intens. Tersenyum tipis, Ji Hao berkata perlahan, kalian berdua harus menyelesaikan masalahmu sendiri sebelum menanyaiku. Yi Di dan Yi Ren sama-sama memiliki penampilan yang berubah. Sekali lagi, mereka dengan mengancam saling melirik dan menunjukkan niat keras untuk membunuh di mata mereka. Dengan kekuatan besar negara 10 matahari, jika mereka mendukung salah satu dari mereka dengan semua sumber daya yang tersedia di seluruh negeri,
bisa 50% yakin bahwa mereka akan menghancurkan semua pesaing lain dan akhirnya merebut kekuasaan. Di masa depan, dengan pujian yang diperoleh melalui misi pengendalian banjir, orang ini pasti akan menjadi kaisar manusia baru. Tapi sekarang, Tensun Country merekomendasikan keduanya, yang berarti sumber daya yang tersedia harus dibagi rata. Akibatnya, peluang keberhasilan telah berkurang setengahnya. Saat ini, mereka melihat satu sama lain sebagai musuh terbesar yang pernah ada. Karena satu sama lain, peluang mereka untuk menjadi kaisar manusia hancur. Kata-kata Ji Hao memicu kemarahan di hati mereka, dan mereka bahkan ingin saling membunuh sekarang. Suiren Flame tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, Earl Yao, Anda terdengar cukup percaya diri. Apakah Anda punya ide bagus untuk menyelesaikan krisis pangan di kota Puban? Jika Anda benar-benar melakukannya, Earl Yao, kontribusi Anda kepada umat manusia akan sangat besar. Ji Hao juga tersenyum tipis, berbalik, dan menatap Suiren Flame saat dia berkata dengan hambar, kamu benar, aku tahu bagaimana menyelesaikan krisis pangan di kota Puban. Jika berjalan dengan baik, orang yang tinggal di daerah lain akan bisa mendapatkan bantuan makanan dari kota Puban. Mungkin, orang-orang kita tidak perlu kelaparan lagi, dan kita bisa tetap fokus pada pengendalian banjir. Gongsun Sword, Suiren Flame dan pemimpin klan dan tetua lainnya berhenti saat mendengar Ji Hao, lalu menggelengkan kepala secara bersamaan. Lelucon apa? Kota Puban memberikan bantuan makanan ke daerah lain. Sebelum banjir, kota Puban bisa mencapai swasembada. Tapi sekarang, kota ini dipenuhi dengan pengungsi. Bahkan jika klan besar lainnya terus mengirim makanan ke kota, permintaannya masih tak terpuaskan. Tetapi Ji Hao mengatakan bahwa kota Puban akan dapat memberikan bantuan makanan ke daerah lain. Ini lelucon. Bahkan Kaisar Sun menggelengkan kepalanya. Melihat Ji Hao, dia diam-diam menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di mata Kaisar Sun, Ji Hao mungkin terlalu tidak sabar untuk membantu Si Wenming, jadi dia berbicara tanpa berpikir. Si Wenming adalah satu-satunya yang memiliki kepercayaan pada Ji Hao. Selama bertahun-tahun, cara Ji Hao meningkatkan dirinya, dan semua kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Ji Hao, sangat mengejutkan Si Wenming. Kali ini, Si Wenming percaya bahwa Ji Hao tidak hanya berbiara omong kosong, dan dia pasti telah menemukan sesuatu. Ji Hao, ceritakan tentang itu. Si Wenming tanpa curiga memandang Ji Hao dan berkata dengan hangat dan lembut, beritahu kami bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah besar ini. Jika Anda benar-benar dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, pujian terbesar dari misi pengendalian banjir ini akan diberikan kepada Anda. Ji Hao tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam dan tenang, Paman Wenming, rencanaku sederhana. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri ke kota Puban, tetapi banyak daerah pegunungan masih kosong. Dengan kekuatan orang majus manusia kita dapat mengubah daerah pegunungan itu menjadi lahan pertanian yang subur, dan dengan mudah menanam tanaman. Si Wenming berhenti, dia tertawa hampa, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para pemimpin manusia lainnya di aula juga berhenti sebentar, lalu banyak dari mereka berteriak. Betapa konyolnya, kata orang-orang. Suiren Yan melangkah keluar yang pertama, menunjuk ke arah Ji Hao, dan berteriak, Ji Hao, bagaimana kamu mengelola wilayah Gunung Yaomu? Apakah Anda bahkan memiliki pengetahuan pertanian? Anda memiliki tanah, Anda menciptakan lahan pertanian, Anda menanam tanaman, tetapi Anda membutuhkan sinar matahari yang melimpah agar tanaman tumbuh. Dengan mudah menunjuk ke langit-langit aula besar, Suiren Yan terus berteriak, langit tertutup awan gelap sekarang, dengan semua benda jenis air yang bermain-main di luar sana. Dunia gelap, dan tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar matahari sama sekali. Menanam tanaman, mudah bagimu untuk mengatakannya. Suiren Yan tampak sangat marah, namun dia juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Berdiri di samping, Gongsun Sword mengejek dengan hambar, saya berasumsi Earl Yao tidak pernah mengelola hal-hal ini. Dia bahkan mungkin tidak tahu seperti apa bibit biji-bijian, bukan? Pemimpin manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan marah menatap Ji Hao, semuanya dengan ekspresi wajah yang tidak ramah. Bahkan para pangeran, Earl, dan Marquises yang berteman dengan Ji Hao, sekarang memandangnya dengan kecewa. Seorang Earl tanpa pengetahuan dasar pertanian.
Ji Hao bahkan tidak memenuhi syarat sebagai Earl. Kaisar Sun menggelengkan kepalanya lagi dengan kecewa. Menanam tanaman, siapapun bisa melakukan itu. Tapi tanpa matahari, tidak ada yang bisa tumbuh. Menghela nafas sedikit, Kaisar Sun bersiap untuk mengatakan sesuatu. Tapi Ji Hao mulai berbicara yang pertama. Dia mengatakan sesuatu yang mengguncang dunia. Yah, saya punya matahari. Ini jauh lebih kecil dari matahari di dunia Pangu kita, tetapi itu akan lebih dari cukup untuk menghangatkan seluruh kota Puban, bahkan daerah sekitarnya. Begitu dia mengatakan ini, seluruh aula besar jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sebelum pilar langit runtuh, Ji Hao telah mencerna matahari Panjia dengan kuali kecil di perut bagian bawahnya. Menurut pria misterius itu, ketika Ji Hao menyerap matahari Panjia sepenuhnya, dia akan menumbuhkan lebih dari 100.000 bintang roh batin. Kemudian, Ji Hao akan menjadi sangat kuat, dia akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, sebelum dia bisa menyerap matahari sepenuhnya, pilar langit runtuh, iblis langit muncul, dan serangkaian pertarungan sengit dimulai. Ji Hao bahkan bertarung dengan kekuatan matahari Panjia beberapa kali. Selain itu, Ji Hao telah menyerap sebagian dari esensi matahari sebelumnya. Saat ini, sekitar 70% kekuatan esensi matahari Panjia masih tersisa. Dunia Panjia adalah dunia air, kaya akan tenaga air. Tetapi kekuatan alam lain di dunia itu hampir tidak ada. Matahari Panjia redup dan lemah. Namun, meskipun lemah, matahari Panjia tetaplah matahari. Meskipun hanya sekitar 70% dari kekuatan esensi yang tersisa di matahari, inti matahari belum diserap oleh Ji Hao, dan matahari ini masih mampu menyehatkan makhluk hidup, memberi semua makhluk hidup kehangatan dan energi. Saat menyelamatkan pasukan pengangkut makanan dari keluarga Tusan, Ji Hao sudah memikirkan fakta bahwa membiarkan orang menanam tanaman akan jauh lebih baik daripada memberi mereka makanan, yang pada akhirnya akan habis. Tidak peduli berapa banyak makanan yang dimiliki keluarga Tusan, suatu hari, semuanya akan dimakan. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis pangan dan menjaga pasokan pangan adalah dengan mengizinkan orang menanam tanaman di kota Puban. Hujan tidak pernah berhenti. Awan gelap menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Dunia mendung, dan tidak ada yang bisa tumbuh. Oleh karena itu, semua lahan pertanian terbaring kosong. Tetapi dengan matahari Panjia, Ji Hao percaya bahwa dia bisa membawa kota Puban kembali hidup-hidup. Di luar itu, dia bahkan bisa menyerang makhluk roh jenis air itu. Ji Hao merenungkan hal ini, tetapi tiba-tiba, keheningan di aula besar pecah, saat orang-orang di aula mulai berteriak. Dipimpin oleh Gong Sun Sword dan Suiren Flame, banyak pemimpin klan dan tetua melangkah keluar dari kerumunan dan menunjuk ke arah Ji Hao, mengecam Ji Hao dengan keras. Matahari, bagaimana dia bisa bermatahari? Gong Sun Sword menunjuk ke hidung Ji Hao dan berteriak dengan keras, kami hanya memiliki satu matahari di dunia Pangu. Anda bilang Anda memiliki matahari. Apakah kamu menyegel matahari di dalam tubuhmu dengan formasi sihir penyegelan bintang 99? Suiren Flame memunculkan matanya, menggeram pada Ji Hao, hampir histeris, berapa banyak jenius legendaris di antara manusia, berapa banyak makhluk kuat di antara kita yang mencoba mengumpulkan kekuatan matahari di tubuh mereka dan menumbuhkan bintang roh internal dengan kekuatan matahari. Tapi semuanya dibakar menjadi abu oleh esensi api matahari. Suiren Yan bahkan melompat, mengutuk dengan marah, apakah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kuat daripada manusia legendaris yang tak terhitung jumlahnya? Suiren Yan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh keluarga Suiren kepada umat manusia tidak lain adalah mengajarkan manusia menggunakan api, mempercepat perkembangan masyarakat manusia dengan kekuatan api. Oleh karena itu, sebagian besar orang keluarga Suiren dikuasai dalam sihir api, termasuk semua jenis api pradunia, api ilahi, dan api roh. Orang-orang keluarga Suiren dapat memanipulasi hampir semua api di dunia. Namun demikian, tidak ada anggota keluarga mereka yang pernah berhasil menempati kekuatan matahari. Ketika Suiren Yan masih muda, dia dengan berani mencoba menarik kekuatan matahari ke dalam tubuhnya dan ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, akibatnya, semua meridian dan titik akupuntur magusnya hampir terbakar. Jika orang-orang kuat dari keluarganya tidak ada di sana untuk menyelamatkannya, dia akan terbakar menjadi kepulan asap sejak lama.
Dia sangat jenius, tetapi bahkan seorang jenius seperti dia gagal melakukan itu. Bagaimana mungkin Ji Hao mencapainya dengan mudah? Matahari, itu adalah matahari. Begitu matahari bersinar di langit, semua bintang akan bersembunyi. Matahari dikenal sebagai pemimpin semua bintang di dunia. Kecuali Raja Matahari, yang seharusnya dilahirkan secara alami, tidak ada yang bisa memanipulasi kekuatan matahari, tidak ada yang bisa mengubah matahari menjadi bintang roh. Ji Hao berkata bahwa dia memiliki matahari. Liao Ji Hao, apakah kamu melamun? Seorang tetua klan burung Qianluan menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak, kamu punya matahari. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah Raja Matahari dari surga? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah Tai, Kaisar Timur kuno? Ji Hao, ini balai kota, dan kita berbicara tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan masa depan seluruh umat manusia. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong di sini? Tetua lain melangkah keluar dari kerumunan, berteriak pada Ji Hao, dengan air liur menyembur dari mulutnya. Semakin banyak orang keluar dari kerumunan dan menuduh Ji Hao karena pembicaraannya yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Ji Hao mengenal beberapa orang ini, dan dia tidak mengenal yang lain. Tetapi saat ini, mereka semua menyalahkan Ji Hao atas kebotakannya. Orang-orang ini mengatakan bahwa Ji Hao sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan umat manusia. Beberapa orang bahkan dengan marah menunjukkan bahwa alasan mengapa Ji Hao bertindak begitu tidak bertanggung jawab dan sulit diatur adalah karena Si Wenming telah melindunginya, dan bersekongkol dengannya sepanjang waktu. Di bawah bimbingan Si Wenming, Ji Hao menjadi orang yang tidak dapat diandalkan, yang berarti Si Wenming sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir. Dalam sekejap mata, puluhan pemimpin manusia telah menyarankan Kaisar Sun untuk mendiskualifikasi Si Wenming dari misi pengendalian banjir. Tidak peduli berapa banyak makanan yang bisa diberikan lelaki tua Tusan, Si Wenming seharusnya tidak bertanggung jawab atas misi tersebut. Si Wenming mengizinkan Ji Hao untuk berbicara secara tidak bertanggung jawab seperti itu dalam situasi kritis seperti itu, yang membuktikan fakta bahwa Si Wenming bahkan tidak bisa mengendalikan rakyatnya. Lalu, bagaimana dia bisa mengatasi air bah? Badai kritik terhadap Ji Hao tiba-tiba meledak di aula. Suasana menjadi sangat tegang sehingga Si Wenming dan Kaisar Sun hampir tidak bisa bernapas. Wajah Kaisar Sun menjadi pucat, sementara Si Wenming sedikit gemetar. Mereka berdua ingin mengatakan sesuatu untuk Ji Hao, tetapi menghadapi semua pemimpin manusia yang marah ini, bahkan Kaisar manusia pun tidak tahu harus berkata apa. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, membiarkan aliran kabut jernih naik dari kepalanya. Matahari merah bersinar muncul di atas kepalanya. Matahari ini berubah dari roh primordial Ji Hao. Cahaya merah hangat menerangi seluruh aula. Selanjutnya, aliran api tipis mengembang keluar dari matahari dan berkumpul menjadi awan berapi-api berwarna merah keemasan di udara. Bumi bergetar dan berdengung. Diikuti suara gemuruh, cahaya menyilaukan muncul di atas cahaya yang menyala-nyala. Titik cahaya seukuran ibu jari itu berkilau dengan cepat, lalu mulai mengembang dengan cepat ke segala arah. Udara di sekitar Ji Hao dipelintir dengan aneh. Radius sekitar 10 meter di sekelilingnya, udara mulai bergetar hebat. Orang lain di tempat kejadian semuanya melihat Ji Hao tepat di depan wajah mereka, tetapi mereka juga merasa bahwa Ji Hao sebenarnya berjarak jutaan mil dari mereka. Harta karun, naik. Ji Hao menggeram bergema. Dia mengangkat kedua bahayanya dan membawa matahari merah dan matahari keemasan yang menyilaukan, menginjak awan yang berapi-api, dan naik ke langit. Matahari Panjia bersinar dengan mulia. Panas yang hebat bisa dirasakan di setiap sudut aula. Sesaat, langit-langit balai kota berubah menjadi untaian asap. Ji Hao bangkit dari balai kota, naik lebih tinggi dan lebih tinggi dengan matahari Panjia. Akhirnya, dia berhenti di bawah layar sihir pertahanan yang dibuat oleh formasi sihir pertahanan yang hebat di kota Puban. Matahari bersinar di langit dengan menusuk mata. Panas yang hebat menghilangkan kelembaban di udara. Dalam beberapa tarikan napas, udara lembab dan dingin di kota Puban menjadi hangat dan kering. Orang-orang Puban yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget. Mereka mengangkat kepala dan menjulurkan mata mereka, melihat matahari besar yang menyilaukan tepat di atas kepala mereka. Ji Hao. Kaisar Sun menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak.
Dia menamparkan pahanya sendiri dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. Segera, air matanya menyembur keluar dari rongga matanya. Ji Hao, Si Wenming merentangkan tangannya dan tertawa keras dengan gemuruh. Wajahnya juga dipenuhi air mata hangat, dan tawanya bahkan menggetarkan udara. Ji Hao, aku harus mencari beberapa gadis lagi dari keluargaku untuk dinikahinya. Orang tua Tusan menyeringai bahagia, memeras ratusan kerutan, tetapi dengan sepasang matanya berkilau cerah. Ji Hao, Ji Hao, Ji Hao. Di seluruh kota, banyak orang meneriakkan namanya. Si Wenming mengambil alih segel ilahi Houtu. Awan kuning tebal melayang di atas kepalanya, di dalamnya, seekor beruang bersayap besar terlihat samar-samar, meraung ke arah langit. Segel Dewa Houtu dipegang di mulut beruang. Kekuatan bumi yang luar biasa dilepaskan dari laut, yang membuat bumi kota Puban bergelombang seperti air yang bergelombang. Mengikuti suara dengungan teredam, tanah berbentuk persegi muncul dari kota Puban, satu demi satu. Si Wenming mengumpulkan kekuatan bumi dan mengekstraksi bumi esensi dari tanah liar yang luas di sekitar kota Puban. Esensi bumi mengembun menjadi pulau-pulau terapung setebal 30 meter, 10 mil persegi yang naik ke langit. Pulau-pulau terapung ini secara alami melepaskan gaya magnet, di bawah pengaruhnya, mereka terus melayang di langit. Di pulau-pulau terapung ini adalah tanah terkaya. Tanahnya sangat kaya sehingga orang bahkan bisa memeras minyak darinya. Dipelihara oleh kekuatan segel Dewa Houtu, pulau-pulau terapung ini dikaruniai kesuburan yang luar biasa, dan sekarang dapat menyediakan lingkungan pertumbuhan terbaik untuk tanaman. Pulau-pulau terapung melayang di udara dan berlapis-lapis. Pulau-pulau terapung ini berjarak 300 meter satu sama lain. Setiap lapisan pulau terapung 500 meter lebih tinggi dari lapisan bawah. Pulau-pulau terapung ini saling menaungi satu sama lain. Oleh karena itu, ruang di antara pulau-pulau terapung ini benar-benar gelap. Penyihir yang tak terhitung jumlahnya telah dengan hati-hati melemparkan sihir untuk memperbaiki tanah. Obor terang melayang di sekitar mereka. Tanah yang berasal dari bawah tanah masih dingin. Para magus Pries ini memelihara tanah dengan sihir dan membuatnya hangat dan lembut. Di lapangan, manusia yang tak terhitung jumlahnya yang menguasai teknik pertanian telah bekerja. Mereka mengeluarkan benih tumpukan gunung besar dari lumbung, kemudian dengan hati-hati dan hati-hati menanam bibit dengan keterampilan kuno, yang diturunkan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Imam penyihir telah membantu para petani ini. Para magus Pries ini semuanya adalah ahli sihir hijau. Mereka mengekstraksi kekuatan hijau dari udara dan memberikan kekuatan pada bibit, membantu bibit tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Bibit diberi kekuatan hidup yang lebih kuat. Di dalam gunung terapung, Kuafuyan dan sekelompok besar pandai besi yang kuat telah memegang palu berat mereka, membunyikan potongan logam merah bercahaya. Dentang teredam terdengar seperti guntur, yang bisa terdengar di setiap sudut kota. Setiap kali palu menghantam, gunung terapung akan bergetar hebat. Setiap kali sebuah bagian berbentuk kasar, budak klan Jia yang kuat dan kokoh akan menggeram dan membawa potongan seukuran bukit ke atas, dengan hati-hati mengirim ke meja kerja di dekatnya. Banyak master klan Xiu berdiri di dekat meja kerja dengan semua jenis alat di tangan mereka. Setelah sebuah karya dikirim ke meja kerja, mereka akan mulai menggambar dan mengukir dengan hati-hati, menambahkan simbol mantra formasi sihir yang indah dan rumit di atasnya. Di daerah terdalam gunung terapung ini, Men-Men sedang duduk di udara, di atas kolam yang mengepul, dengan wajah yang cukup serius. 99 naga api melayang di sekelilingnya, sementara tubuhnya terbakar dengan mengamuk dengan api ilahi. Dua aliran api meraung keluar dari matanya dan mencapai jarak 300 meter. Segel ilahi Zurong melayang di atas kepala Men-Men, dengan simbol mantra ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dari api ungu yang melonjak keluar dari segel dalam sungai, mengalir ke tubuh Men-Men tanpa henti. Getaran kekuatan yang datang dari tubuh manusia-manusia telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin dalam dan lebih dalam, seolah-olah dia adalah Tuhan sejati yang telah hidup selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Men-Men dikelilingi oleh formasi sihir yang berteleportasi. Semua jenis bahan telah terbang keluar dari formasi sihir yang berteleportasi itu, lalu jatuh ke kolam di bawah. Di bawah komando Men-Men, 99 naga api telah melepaskan api yang membara.
Semua bahan yang terbang keluar dari formasi sihir teleportasi itu memiliki sifat api di dalam nyala api, bahan-bahan ini meleleh dengan cepat. Di dalam kolam, semua kotoran terbakar, meninggalkan cairan kristal merah transparan, meleleh dari bahan paling murni. Taisi berdiri di samping kolam, gemetar dan bergoyang, dengan mata pucatnya tertuju pada genangan cairan panas yang mendidih itu, bergumam mengucapkan mantra. Udara di sekitarnya telah beriak, mengirimkan kekuatan waktu ke cairan di kolam, gelombang demi gelombang. Di bawah kendali Taisi, bahan yang meleleh di kolam mengalami transformasi magis. Entah bagaimana, rasa dao besar waktu mulai menyebar dari bahan yang meleleh, membuat material tersebut lebih sulit untuk dihancurkan. Shaoxi duduk di samping kolam renang, dengan kaki disilangkan. Setelah beberapa saat, dia akan melambaikan tangannya, dan mengikuti gerakannya, bola besar cairan akan naik dari kolam. Puluhan potongan kulit dengan gambar desain melayang di sekitar Shaoxi. Dari waktu ke waktu, dia akan berbalik, melirik sekilas gambar-gambar itu, lalu melambaikan tangannya, memutar dan mengompres udara. Dikendalikan oleh Shaoxi, udara dipelintir dan dikompresi menjadi cetakan, secara kasar membentuk bahan yang meleleh sesuai dengan gambar desain. Suara mendesir bisa terdengar tanpa akhir. Feng Xing memimpin sekelompok besar penyihir senior yang gesit, dengan cepat terbang dan menyeret potongan-potongan berbentuk kasar yang dihasilkan oleh Shaoxi. Dengan cepat ke meja kerja Kuafuyan dan pandai besi lainnya. Setelah potongan-potongan yang belum padat ini ditempatkan di atas meja kerja, puluhan palu besar akan menghantam dengan gemuruh, keras, namun akurat, mengubah potongan-potongan ini menjadi bentuk yang diinginkan. Potongan-potongan logam secara bertahap mengeras dan menjadi produk setengah jadi dari komponen potongan yang lebih besar. Yumu berdiri di dekat pintu masuk Gunung Terapung, dengan segel ilahi gonggong melayang di atas kepalanya. Di sekelilingnya, kabut gelap tebal bergulir. Komponen tak terhitung jumlahnya yang sudah ditambahkan dengan simbol mantra formasi sihir yang rumit, tetapi masih berwarna merah bersinar, terbang melintasinya. Kabut gelap akan membungkus setiap komponen dan menghasilkan suara mendesis yang keras. Saat awan uap mengepul ke langit, komponen-komponen ini dipadamkan dan didinginkan dengan cepat. Dengan demikian, simbol mantra formasi sihir berdasarkan komponen ini terbentuk. Sekelompok besar raksasa dari keluarga Kuafu dan negara Longbo telah berlari-lari, membawa komponen sepanjang puluhan meter ini. Tepat di tengah kota Puban, di alun-alun di depan balai kota, sebuah menara besar dengan cepat dibangun. Dasar menara ini lebarnya lebih dari 10 mil. Dirancang dengan cerdik, dibuat dengan indah, komponen besar di bawah satu demi satu, menumpuk. Setelah suara dentuman teredam, setelah komponen ditumpuk di menara dan simbol mantra formasi sihir yang didasarkannya terhubung dengannya, aliran cahaya merah akan segera melingkar. Menara yang belum selesai itu sudah setinggi lebih dari 1000 meter, tertutup tebal pola merah bercahaya, bersinar dengan cahaya yang menusuk mata dalam kegelapan yang menerangi seluruh area. Menara itu menggeram semakin tinggi. Kekuatan kelas atas dari seluruh umat manusia telah dikumpulkan pada pekerjaan konstruksi kekuatan, ditambahkan dengan bantuan yang diberikan oleh Master Klan Xiu. Hanya dalam 2 hari, menara itu telah mencapai lebih dari 1000 meter. Tepat di atas menara, ratusan meter lebih tinggi, Ji Hao duduk di atas awan, dengan matahari Panjia melayang di atas kepalanya. Menara itu mencapai Ji Hao, bagian demi bagian. Sekitar 60 jam kemudian, menara itu akhirnya mencapai di bawah kaki Ji Hao. 5 kait cahaya cakar naga menjangkau dari atas menara. Dengan hati-hati, Ji Hao menempatkan matahari Panjia di antara kait ini. Bas! Menara itu bergetar hebat. Kekuatan luar biasa dari matahari Panjia sesaat mengalir melintasi seluruh menara melalui simbol mantra formasi sihir itu. Di sekitar menara, simbol mantra formasi sihir besar yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di tanah. Formasi sihir pertahanan yang hebat di kota Puban langsung diperkuat oleh kekuatan kolosal. Layar sihir pertahanan mengembang dengan cepat, mendorong sejauh 3000 mil dalam sekejap mata. Menara matahari, selesai. Ji Hao bertepuk tangan, Paman Wenming, cermin. Manusia di era ini sangat kuat. Seorang penyihir senior bisa membawa gunung dan melambaikan laut, belum lagi raja penyihir dan penyihir ilahi, yang jauh lebih kuat. Ji Hao merancang menara, sementara Kaisar Sun memberi perintah.
Dalam beberapa hari yang singkat, semuanya sudah siap. Ketika Ji Hao mengatakan cermin, puluhan ribu raja penyihir dan penyihir di tanah meledak dengan raungan secara bersamaan. Selanjutnya, semburan listrik melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi badai, dan mengirim cermin berbentuk bulat ke langit. Formasi sihir pertahanan kota setinggi lebih dari 500.000 meter dari tanah. Dari tanah ke layar ajaib, setiap 500 meter, Si Wenming menetapkan lapisan 10 mil persegi, tebal 30 meter, pulau-pulau terapung. 100 lapisan pulau terapung berjajar sempurna di udara, 300 meter dari satu sama lain, memenuhi langit seluruh kota Puban. Cermin berbentuk bulat yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke langit. Cermin ini terbuat dari kristal, dilapisi perak, radius 300 meter. Di samping setiap pulau terapung, cermin besar seperti ini melayang. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat simbol mantra berbentuk api yang indah diukir di tepi setiap cermin, bersinar dengan cahaya api yang redup, beresonansi dengan matahari Panjia di langit yang lebih tinggi. Semakin tinggi cermin naik, semakin terang simbol mantra api itu bersinar. Ji Hao berdiri di atas menara matahari, dengan hati-hati mengendalikan matahari Panjia, dan menggabungkan matahari ini dari dunia lain dengan seluruh menara. Dikendalikan oleh Ji Hao, matahari Panjia tampak seperti bola api selebar 500 meter. Namun nyatanya, jika dia melepaskan ruang bengkok di sekitar matahari Panjia, jari-jari matahari ini akan segera mencapai 1 juta mil, dan kekuatan matahari ini dapat menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Ji Hao menggantung kuali penciptaan Taiji di atas matahari Panjia, melepaskan aliran tipis kekuatan Taiji, melingkar mengelilingi matahari, mempertahankan ruang bengkok di sekitarnya. Di menara matahari, 5 kait besar seperti cakar naga dengan mudah menembus ruang bengkok di sekitar matahari, mengebor langsung ke matahari. Kekuatan matahari yang luar biasa melonjak ke menara melalui 5 kail, mengalir melalui menara ke inti formasi sihir pertahanan besar kota. Bumi di separuh kecil kota bersinar dengan cahaya merah redup. Suhu bumi yang dingin dan lembab mulai naik. Uap putih samar naik dari tanah secara bertahap. Lebih ajaib lagi, di banyak daerah yang direndam dalam air, kecambah lembut telah dibor keluar dari bumi. Cermin bundar besar terbang ke langit, diletakkan di samping setiap pulau terapung. Ji Hao merentangkan tangannya, sepertinya memegang matahari Panjia. Saat dia sedikit menjentikkan jarinya, suara dengungan keras bisa terdengar. Di permukaan menara matahari, puluhan ribu simbol mantra berbentuk bulat tiba-tiba menyilaukan, melepaskan berkas cahaya merah yang menusuk mata, ke segala arah. Sinar cahaya merah ini secara akurat mendarat di cermin bundar itu dan dipantulkan olehnya. Seketika, seluruh kota diterangi, dan seluruh 100 lapisan pulau terapung di langit kota Puban dihujani sinar matahari yang hangat. Setiap pulau terapung, bahkan yang berada di lapisan bawah yang dekat dengan bumi, tertutup sinar matahari. Matahari, semua makhluk hidup bergantung pada matahari untuk pertumbuhannya. Dengan sinar matahari, tepi emas yang hangat ditambahkan ke setiap pulau terapung. Para penyihir yang telah memperbaiki tanah berteriak kebahagiaan. Mereka menegakkan tubuh mereka dan dengan bersemangat melihat cermin bundar yang bersinar itu, meskipun mata mereka menyengat. Aliran kabut putih naik dari pulau-pulau terapung ini, yang digali dari jauh bawah tanah oleh Si Wenming beberapa hari yang lalu, dan masih memiliki dingin dan kelembaban dari bawah tanah. Tanah hitam berkilau dengan kilau yang indah, tampak seperti minyak yang meleleh. Melalui menara matahari, kehangatan dan kekuatan hidup matahari Panjia yang berkembang menutupi setiap pulau terapung. Pulau-pulau terapung berjajar sempurna di udara seperti papan catur, dibingkai dengan tepi keemasan yang hangat. Kaisar Sun dan sekelompok pemimpin manusia berdiri di dekat gerbang balai kota. Mereka mengangkat kepala, melihat pemandangan yang indah dan luar biasa ini, tercengang. Beberapa dari mereka tersenyum, beberapa menangis, beberapa membeku karena terkejut, dan beberapa wajah bergerak-gerak. Kaisar Sun mengulurkan tangannya, melihat sinar matahari yang hangat di tangannya, terkekeh dan berkata, Ji Hao. Anak itu benar-benar memiliki matahari. Dan dia bisa mengendalikan matahari dengan sangat sempurna. Tidak heran dia membunuh 3 dewa ilahi, Gonggong, Houtu dan Zhurong sendirian. Paruh pertama dari kata-kata Kaisar Sun adalah pujian untuk Ji Hao, tetapi paruh terakhir adalah peringatan bagi sebagian orang.
Ji Hao memiliki matahari, tetapi hanya satu matahari yang ada di dunia Pangu. Ini berarti bahwa sumber matahari yang dimiliki Ji Hao adalah memikirkannya bisa membuat kulit kepala orang mati rasa. Selain itu, Ji Hao membunuh 3 dewa ilahi sejati. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi memang, dia membunuh ketiga dewa itu. Siapa yang tahu jika Ji Hao memiliki kekuatan, kemampuan, atau harta tertinggi lainnya. Kaisar Sun memperingatkan semua orang dengan pikiran yang tidak ramah, Ji Hao adalah anak yang tangguh. Jangan melawannya, jangan membunuh dirimu sendiri. Saat ini, manusia perlu menggabungkan kekuatannya dan mengatasi kesulitan. Jika kalian memprovokasi Ji Hao dan akhirnya dipotong olehnya seperti semangka, tidak ada yang akan hilang kecuali kekuatan umat manusia. Gong Sun Sword, Sui Ren Yan dan beberapa lainnya memiliki wajah yang sangat gelap sekarang. Wajah Yi Ren dan Yi di bengkok, yang membuat mereka terlihat seperti hantu yang mengerikan. Mereka sangat cemburu, mereka sangat marah. Mereka mengutuk dunia karena nasib buruk mereka sendiri. Hal yang luar biasa, mengapa itu hanya terjadi pada Ji Hao? Dia memberikan kontribusi besar bagi seluruh umat manusia, karena itu, Si Wenming tidak diragukan lagi akan bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir. Setelah misi berhasil diselesaikan, apakah ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar manusia baru? Kaisar Sun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara cerah, Liao telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat manusia dengan memecahkan krisis pangan. Saya sekarang mempromosikannya menjadi Markis Yao, memperluas wilayah Gunung Yao-nya 100 kali lipat. Dia sekarang memiliki hak untuk membuat semua keputusan penting dengan pemimpin manusia lainnya. Adapun misi pengendalian banjir, Si Wenming, itu akan tergantung padamu. Si Wenming melayang di udara, menginjak batu raksasa saat dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Sun dan menerima misi. Ahli penyihir berteriak kegirangan. Mereka menimbulkan angin kencang dan mengirim orang ke pulau-pulau terapung itu. Orang-orang ini kemudian dengan cepat menanam bibit baru itu ke tanah yang lembut dan hangat. Magus Pries melemparkan sihir mereka dan membantu bibit tumbuh. Kristal ajaib dengan sifat hijau hancur satu demi satu. Aliran besar kabut berwarna cian terbang bersama angin. Dengan sinar matahari yang melimpah dan tanah yang subur, bersama dengan dibantu oleh kekuatan hijau, bibit yang ditanam di pulau-pulau terapung itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Setelah beberapa jam, separuh besar dari pulau-pulau terapung itu sudah tertutup tanaman setinggi 6 kaki. Hanya dengan kekuatan hijau yang cukup, kota Puban bisa mengharapkan panen yang luar biasa hari ini. Orang-orang bersorak bahagia, dan menari dalam kegembiraan, melambaikan tangan dan saling berpelukan dalam kegembiraan. Aliran kekuatan iman seperti naga mengalir ke Ji Hao. Di sekelilingnya, kabut ungu samar menyebar gelombang demi gelombang, mengembun menjadi awan ungu tak terlihat di atas kepalanya. Bersambung.